Citra satelit Google Maps menunjukkan adanya deretan tenda biru di Gunung Halimun, Jawa Barat. Tenda-tenda tersebut diduga milik penambang emas ilegal yang beraktivitas di kawasan wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut adalah tangkapan layar dari Google Earth di kawasan TNGHS yang banyak terdapat tenda-tenda berwarna biru yang merupakan tenda penambang ilegal. Penambangan emas tanpa izin disebut berlokasi di wilayah Blok Cibuluh, Gunung Halimun. Di lokasi ini diketahui memiliki kandungan potensi mineral sehingga menjadi incaran para penambang ilegal. Aktivitas penambangan ilegal itu diduga terjadi sejak tahun 1950 silam. Namun belakangan, aktivitas mereka kian meluas sejak berhentinya operasional PT Antam di Kabupaten Lebak. Tim Metro TV menyusuri area Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor atau jalur menuju titik penambangan dan terkendala medan yang terjal serta hutan yang lebat. Menurut penuturan warga setempat, penambang ilegal bukan berasal dari wilayah setempat. Sementara warga lokal hanya mengais sisa-sisa emas di aliran sungai Cikarikil. Oh, ke situ. Tapi kalau yang daerah sini yang itu banyak juga ya? Banyak juga. Yang tadi yang lewat itu tambang emas. Ya, yang tambang emas mah itu di situ. Enggak, yang tadi yang Bapak bilang. Yang bilang orang. Itu mah bukan. Yang nyari sungai itu. Iya. Nyari itu. Nggak dapat berarti itu? Iya. Nggak dapat emasnya? Nggak. Oh gitu. Kalau nggak dapat, ciri-cirinya bawa apa dia? Itu. Bawa itu. Besi. Bawa besi ya? Ya, itu nyari di mana itu? Dari air besar tuh. Dari jamatan itu. Itu dari bekas dari mana tuh? Itu bekas dari tambang. Dari tambang ya? Untuk membahas lebih lanjut keberadaan tenda biru di Gunung Halimun, Jawa Barat yang diduga milik penambang emas ilegal, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Direktur Walhi Jawa Barat Wahyudin atau Mas Iwang. Selamat sore Mas Iwang. Selamat sore Mbak. Baik, Mas Iwang, jumlah tenda pelaku sekitar 250 tenda, banyak sekali ya. Kenapa bisa sampai menjamur hingga mencapai jumlah tersebut? Ya, prihatin sekali ya. Kami secara organisasi maupun secara pribadi, jumlah atau angka penambang ilegal ini semakin tahun semakin terus menjamur. Bahkan ini kan sudah terhitung pada sejak 1990 dan 2017 sempat berhasil. Artinya proses pengawasan yang seharusnya wajib dilakukan oleh pemerintah ini tidak pernah dilakukan. Kalaupun juga Kepala Balai pernah menyampaikan ada proses sosialisasi, proses respon, penanggapan dan lain sebagainya. Jika sampai hingga saat ini terus menjamur, artinya penegakan hukum tidak pernah dilakukan. Dan seakan-akan pemerintah melegitimasi kerusakan ini dengan sengaja. Karena dari aktivitas tambang ini tidak hanya memberikan kontribusi secara mata pencaharian kepada penambang gitu, tapi juga memberikan kontribusi kerusakan yang sangat signifikan kepada alam, kepada lingkungan itu sendiri. Bahkan yang merasakannya itu adalah masyarakat lokal yang selama ini belum tentu masyarakat bisa memanfaatkan sumber kekayaan yang ada di daerah tersebut. Nah, ini yang menjadi satu prihatin kami, di mana proses pengawasan dan penegakan hukum yang seharusnya wajib dilakukan oleh pemerintah ataupun kepala balai tidak pernah dijalankan secara serius hingga saat ini. Jadi maksudnya Mas Iwang telah terjadi pembiaran yang dilakukan oleh pengelola Taman Wisata Gunung Halimun ini dan juga pemerintah setempat? Ya tentu. Ya tentu. Ini adalah proses yang dimana bukan lagi menutup mata, ya. 90 sampai ke 2025 ini dengan waktu yang cukup panjang, bahkan wilayah yang ditambang ini adalah wilayah konservasi, di mana jangankan yang ilegal, yang berizin pun juga itu sudah sangat melanggar gitu ya, aktivitas yang tidak seharusnya dilakukan di kawasan konservasi, dan ini di wilayah kewenangan pengelolaan Salak ya atau TNGHS, dan saya pikir
pembiaran ini ya juga tidak hanya dilakukan oleh pengelola kawasan ya TNGHS, tapi juga pemerintah setempat pun juga ini ikut serta melakukan pembiaran yang saya pikir pemerintah selama ini pun juga tidak menutup mata. Mereka pun juga tahu aktivitas ini, tapi kenapa dibiarkan? Bahkan ya informasi pun juga bukan masyarakat lokal yang memanfaatkan sumber kekayaan alam ini, tapi juga orang-orang luar yang selama ini pun juga sangat mengesampingkan bagaimana kawasan tersebut perlu ada upaya pemulihan dari aktivitasnya, juga berdampak terhadap sumber mata air karena ada zat-zat kimia yang digunakan gitu ya, terus juga degradasi kawasan semakin meningkat, dan bahkan kawasan ini memiliki fungsi konservasi yang sama sekali dilarang ada aktivitas tambang. Dan ini yang melakukan penambangan sebanyak 250 ini itu ilegal tanpa izin. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya 1990 itu pernah ada penindakan dan PT Antam diusir pada sejak 2017, ada proses jangka waktu yang cukup panjang untuk melakukan penegakan. Nah ini sekarang dari 2017 sampai 2025, bahkan kita ketahui aktivitas tersebut itu tidak memiliki izin. Apa yang harus ditunggu? Gitu. Jangan-jangan semata-mata yang melakukan tambang ini adalah rakyat. Saya pikir di belakang rakyat ini ada yang memodali gitu ya. Nah itu dia Mas Iwan. Ada indikasi apa yang ditemukan oleh Walhi Jawa Barat? Indikasi apa sehingga akhirnya terjadi pembiaran sekian tahun? Ya bisa jadi indikasinya seperti praktek-praktek penambang yang berada di Sukabumi, karena sepanjang jalur itu dari mulai Sukabumi sampai Bogor itu penambang ilegal, penambang emas itu marak, tapi di belakangnya itu ya banyak sekali ada oknum pemerintahnya juga di situ yang memberikan akses untuk modal. Adapun juga pengusaha Tionghoa di situ yang memberikan akses modal, tetap gitu ya. Oke, masyarakat yang melakukan aktivitasnya, masyarakat yang melakukan nambangnya, tapi pemodalnya itu bukan masyarakat biasa. Ada oknum-oknum yang memodali, yang akhirnya ada cuan di situ yang begitu besar. Maka ini terindikasi bentuk pengabaian yang selama kurun waktu panjang ini dibiarkan karena ada cuan di situ gitu ya. Nah ini perlu penindakan secara tegas yang harus dilakukan oleh Kementerian SDM, Kementerian KLHK untuk menurunkan Dirjen Gakum untuk menginvestigasi ada apa, ada persoalan apa sehingga penambang ilegal ini dibiarkan begitu saja dengan tempo waktu yang begitu luar biasa. Dan ini adalah indikasi kerugian negara yang tidak pernah disoroti. Dari mulai hancurnya alam, dari mulai kerugiannya sumber daya alam yang dikeruk gitu ya, tapi tidak ada pendapatan yang masuk ke negara, dan juga upaya pemulihan dan perbaikan lingkungannya itu diberikan tanggung jawabnya kepada negara. Nah seharusnya ini sudah menjadi satu potret yang harus betul-betul disikapi secara serius oleh pemerintah. Jika balai ini tidak becus gitu ya mengurusi persoalan ini, udah copot aja jabatannya gitu. Ngapain selama dia menjabat? Dia udah tahu, bahkan dia ngerilis kemarin udah saya melakukan sosialisasi, sudah melakukan respon dan sebagainya, tapi juga masih dibiarkan, artinya nggak becus kan gitu. Dia mengurus persoalan yang dimana aktivitasnya jelas-jelas tidak memiliki dan mengantongi izin, Mas Iwang, melainkan ilegal gitu ya. Mas Iwang sudah tidak bisa lagi ya dengan cara sosialisasi, dengan cara halus, langsung saja dibawa ke jalur hukumkah, harus pidana di situ? Ini aktivitasnya ilegal. Mereka aktivitas di situ itu tidak mengantongi dokumen perizinan. Jadi apa yang harus disosialisasikan? Ini udah bentuknya itu adalah pelanggaran berat ya. Gitu. Artinya harus ditindak secara serius oleh pemerintah. Bagaimana penindakannya itu? Ada dua hal. Pertama, menutup secara permanen. Yang kedua, sanksi, berikan sanksi. Karena mereka melakukan aktivitas penambangan tanpa merujuk dokumen lingkungan yang seharusnya ditempuh oleh mereka. Siapapun itu yang melakukannya. Bahkan ya tadi, kalau misalnya terindikasi ada kelompok-kelompok atau oknum-oknum pejabat pemerintah yang memberikan modal, tindak. Berarti Mas Iwang tidak perlu tunggu laporan dari aparat penegak hukum, bisa langsung mulai mengusut keberadaan tenda-tenda biru tambang emas ilegal ini?
Halo, Mas Iwang? Sinyalnya terputus, sepertinya audionya hilang. Oke. Halo. Ya, sudah muncul kembali. Silakan dilanjutkan kembali, Mas Iwang. Ya, seharusnya udah menjadi satu sikap atau respon yang reaksionis ya. Bahkan kami tidak melihat Deddy Mulyadi di mana gitu ya. Ini secara kewilayahan berada di aktivitas yang berada di kewilayahan mereka, wilayah kerja dia gitu ya. Lalu juga di mana kementerian yang selama ini pun juga gaung-gaungnya sudah menutup gitu ya beberapa penambang aktivitas tambang yang baik itu yang ilegal atau yang melakukan pelanggaran, ada dokumen izin tapi melakukan pelanggaran. Nah ini seharusnya menjadi respon yang harus serius gitu. Bahkan berita ini itu kan bukan muncul hari ini dan aktivitas ini juga bukan muncul hari ini. 1990 sampai 2017 dan akhirnya sekarang tercuat lagi rame, itu artinya belum ada respon yang serius yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah, baik itu Gubernur Jawa Barat, bagi itu Dirjen Penegakan Hukum dari Kementerian SDM maupun Kementerian Lingkungan Hidup yang seharusnya melakukan penindakan secara tegas melalui beberapa stakeholder gitu ya, ada Satpol PP, ada pihak kepolisian, bahkan penyidikan yang seharusnya juga dilakukan, wajib dilakukan oleh pihak kepolisian itu melakukan penyidikan siapa di belakang layar dari 250 tenda ini. Karena kami meyakini terindikasi ada pihak pemodal, oknum pemodal yang mendalangi aktivitas ini. Gitu Mbak. Baik kalau begitu. Terima kasih Mas Wahyudin, Direktur Walhi Jawa Barat sudah berbagi pandangannya di Sama-sama Mbak Sylvia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.